Sugi di sini. Iya, Ram Anton tuh belum tahu kan lah. Sugi banyak rezekinya. Keren sekali itu. Ya. Pegulat dulu. Iya. Dulu atlet taekwondo. Bukan banyak. Lalu ulang tahun yang ke-43. Tulang kita Anton. Ulang tahun yang ke-38. Ini mantan frater kita Kenteng. Ulang tahun yang ke-36. Mas Rian ada. Iya. Jangan centeng loh. Yang udah sebut sambal. Iya, itu nama panggungnya. Kenteng, nama panggungnya Kenteng. Baru nih teman sekelas saya dari TK sampai tua. Ulang tahun yang ke-36, tapi saya 35 di KTP, nama dia Wiwi. Kita 35 tahun ya. Iya, KTP. Kenyataan Aslinya 49, apa 9? Aslinya Mana mana ada banyak. ya. Yang terakhir ini yang paling baby face, boleh dibaca baby face ini. Salam frater kita. Ya, ulang tahun ke-24, Mas Kempong. Nama aslinya Poni Biro, karena kumisnya di pinggir. Barunya pon. Kan Jawa ada wadi kliwon lagi paling pon. Tapi lahirnya cuma teli. Cuma teli kan bagus ya. Iya. Bagus kan, Supaya Anies. Iya, benar Pak. Berarti ini kan sebelum. Iya. Kota dulu ngomong. Tapi begini aja. Kita dari awal kantor RPP ini saya disuruh kesini suruh MC dong. Lagi jam kerja. Tapi banyak ngomong kok. Iya, Sudah tersertifikasi. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama belum Kalau ada dikirim udah nggak ada. udah. Juga ada hari ulang tahun perkawinan hari ini, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan. Ini Anton sering selain ulang tahun. Iya. Iya, Bang Anton sama Hendrik. Iya, yang satu. Oh, datang menikah. Ini lupa kan langsung perkalian. Siapa saya? Tapi lupa lagi. Hari ulang tahun perkawinan Pak Lukas yang ke-86. Kita beri tepuk tangan. Yang berkat kita hari ini dan makin spesial karena Romo Antonius Rosario SPD akan memperkuat energi kita akan Societas Fair Living. Silakan Romo Anton. Saya dulu aja. Oh, dulu aja ya udah. Saya kasih. Beliau sejadi kan bukan resmi betul. Romo ke kanan lagi mau. Oke, kamu di situ aja Pak. Oke, jadi saya di sini. Kan bagus deh. Maaf ya di sini. Saya pikir langsung mana? Ya, jadi begini, selama ini kan kita bekerja di paru SPD atau biara SPD dan kita tidak tahu apa itu SPD. Nah, SPD jelas didirikan berdiri karena ada seorang yang namanya Arnold Jansen ini. Ya, tentang tahunnya bisa dipelajari. Tapi yang penting untuk saya hari ini, ya, karena saya banyak membaca sejarah hidupnya itu, saya akan men-sharing saja hari-hari akhir menjelang dia meninggal ini. Ini nggak apa-apa ya, kan? Berang Ya, kelihatan Muhammad. kalau saya matikan itu bisa ada keterangan kami. Nah, jadi sharing saya itu tentang ekshumasi dalam bahasa Indonesia itu artinya itu adalah penggalian makam kembali. Gitu. Apa yang terjadi ketika kuburan orang sudah dibuka, itu apa yang terjadi? Gitu. Nah, kalau dalam teologi ada tiga itu tandanya bahwa orang itu suci. Yang pertama itu uncorruptible dalam bahasa Inggris. Uncorruptible itu tidak hancur padanya. Kan kita mendengar Bernadette, siapa Padre Pio, banyak sekali. Benedictus. Gabriel Manik ini tidak hancur juga kubur. Makanya ada pegelaran Mau Kudus ini. Kemudian yang kedua itu uncombustible. Uncombustible artinya tidak terbakar.
di Kiapo, kita semua yang di Filipina tahu itu apa salib itu di tembok, di dinding itu tidak hangus walaupun gereja itu kebakar. Apa besi baja itu bisa leleh tahu dong? Meleleh karena kebakaran. Besi baja yang tebal begitu bisa hancur meleleh seluruh bangunan. Tapi kenapa kayu biasa hanya gosong saja, tidak hancur, tidak. Ya itu sebabnya itu gereja itu dikunjungi oleh sekian banyak orang dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Hari-hari tertentu kita nggak bisa masuk gereja, terlalu penuh. Nah yang ketiga itu the good odor, artinya makam itu mengeluarkan suatu bau harum. Nah, itu dari teologi, dari pengalaman hidup rohani. Itu hanya ada di gereja Katolik. Kristen nggak percaya hal, tapi kami percaya betul karena itu nyata. Ya. Nah, exhumation sekarang kalau diajar itu dimulai dari ini hari akhir kan. Ini pas meninggal itu ini pakaiannya. Ini kalau gitu ya cuma itu supaya jelas itu. Bagus tapi nanti kelihatan. Nah itu hari-hari akhir tanggal 12 Januari dia menerima komuni untuk yang terakhir kali ini. Dan doa yang terus diucapkan yaitu Veni Sanctus Spiritus, artinya datanglah ya Roh Kudus, berilah kami sukacita abadi, berilah sukacita abadi. Itu tanggal 12. Tanggal 13 dia berdoa O Dominus meus, O Maternea, artinya O Tuhanku, kan? O Dominus meus itu O Tuhanku, O Maternea itu O ibuku, maksudnya Bunda Maria itu. Nah kata terakhir yang diucapkan yaitu Yesus meninggal dunia. Nah tetapi ada kata baru lagi yang ditemukan, yaitu dia berdoa begini, Etui eren, artinya semoga mereka semua itu menjadi apa? Mereka semua adalah milikmu, ya? Mereka semua adalah milikmu. Tolong jaga mereka, mereka semua itu milikmu. Artinya doa ini bahwa anggota SWJ itu dimintakan doa oleh Bapak Arnold ini supaya Tuhan sendiri menjaga mereka. Makanya kongregasi kami itu termasuk kongregasi yang terus berkembang. Ya, kami urutan ke-6, yang lain itu menurun mulai 65% sampai sekian, tapi SWT turun. SWT masih naik kembang-kempis lah, masih 1% naik, 1% turun. Nah, tanggal 15 Januari jam 1 pagi dia ini meninggal dengan tenang. Nah, ingat ya, tanggalnya berapa? 15 Januari dia meninggal, lalu ditaruh peti. Nah, sesudah itu dimakamkan kan? Taruh berdiri, dimakamkan di belakang rumah kami. Saya biasa meleang kalau orang Jawa itu. Di kuburnya itu satu malam, ya beberapa kali saya sudah ke sana. 3 atau 4 kali saya bahkan tidur di samping kuburnya itu bersama beberapa teman saya. Nah, sekarang tanggal 23 November 45. Berapa tahun ya? Coba itu. Kempong tadi brother, tahun 1945 dikurang 1900 berapa tahun? 1945, 1900 berarti 36 tahun kemudian dari tahun 1909 kan, 36 tahun sesudah kematiannya kuburnya itu dibuka. Kalau kita di sini 36 tahun kemudian bagaimana dibuka? Hancur ya? Bukan busuk lagi, sudah nggak ada, tinggal tulang. Iya toh? Tinggal tulang. Tapi Bapak Anu bagaimana ini hasilnya? Dibuka. Jenazah masih utuh. Rosario masih utuh. Hanya tangan ini masih utuh, yang ini masih utuh. Itu masih utuh. Ini otentik sekali. Hanya kami yang punya ini. Karena saya di sana banyak sekali berdoa, kemarin saya berkenan mendapatkan foto-foto dari budak kami yang di Belanda itu. Soal kita bisa membayangkan sebenarnya orang kudus itu begitu, tubuhnya tidak hancur, kukunya itu lebih bagus daripada kukunya Romo
Ini. Rokok banyak sekali. Ini jadi berapa tahun tadi? 36 tahun. Oke, saya lanjutkan lah cepat-cepat. Ini pendek aja kok. Nah, lalu dimasukkan peti itu diganti petinya kan? Petinya kan udah keropos semua. Iya. Terus diganti yang baru, dikasih pakaian imam, masuk lagi persis seperti topinya juga tahu. Nah, ini kamar ini yang saya sering tinggal di situ. Karena dia tidurnya itu di gerobak bahasa Jawa. Tahu gerobak kan? Gerobak tempat penyimpanan beras bahasa Jawa itu. Kalau malam dia tidur di situ, bukan gerabah. Gerabah itu apa tembikar? Gerabah, gerobak. Ya. Kayak lumbung padi. Kalau pagi dia buka, itu ditutup lagi jadi meja. Oke, lalu tahun berapa ini sekarang? Masuk penggalian kedua, exhibition kedua, tahun 75. Berarti berapa tahun dari kematiannya? 30 tahun. 75 dikurangi 9, 60 berapa? Berarti jadi 66 tahun. Ya, 66 tahun kemudian dibuka lagi kan? Iya. Kira-kira bagaimana? Masih hancur nggak? Utuh. Masih utuh tapi hanya kering. Ini dikeluarkan, itu tubuh jenazahnya jadi hitam. Tapi masih utuh. Nah ini yang memeriksa ini dokter ateis semua. Mengapa ateis? Ya, supaya nggak terpengaruh apa kesaksiannya lebih kuat. Kalau dokternya Katolik ya, pasti langsung diluruskan begitu. Ini ada pengadilan kayak pengadilan negeri gitu. Ada namanya advocatus diabolus, pembela yang mencari kejelekannya orang, tapi ada advocatus Roh Kudus ini mencari kebaikan orang. Nah makanya diadu lah itu, argumen-argumen itu disaksikan oleh seorang suster di sana dan memberikan. Yang lain ini dokter ateis. Ya. Ketika mereka ditanya, coba itu menurut medis bagaimana? Orang yang sudah meninggal itu pasti hancur. Tapi ketika kita bertanya kepada dokter-dokter yang ateis ini yang nggak percaya akan adanya Tuhan dan sebagainya, kebangkitan badan tidak percaya, ditanya. Tapi karena kamu bisa menjelaskan kenapa manusia Arnoldus ini tidak hancur tubuh? Argumen banyak kan, taruh peti, tapi orang lain taruh peti juga hancur, saat peti-petinya hancur. Makanya ini hancur. Nah lalu tubuhnya ditaruh lagi di ini peti, jadi kecil gitu. Ya, sekitar 1 meter lebih. Nah ini yang ditaruh di altar. Nah ini terakhir doanya ini. Ya, ini doa untuk putra-putrinya yang resmi itu. Pada malam kehidupanku, aku datang ke hadirat ya Allah Roh Kudus untuk menyampaikan rasa hormat dan syukur. Kuserahkan mereka semua kepada kasih-Mu. Lindungilah mereka semua. Semoga mereka melayani Engkau dengan suci murni dan tidak mengikuti jalan manusia berdosa. Terimalah mereka dalam kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Itu diucapkan doa ini tahun Juli 1909 dari Sang Rupert dari Belanda. Ini ada rumah namanya Sang Rupert. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana merasakan? Pertama kali ya, gitu. Pertama kali Romo, kami juga di Soberia nggak pernah tahu tuh Romo. Orang Kudus. Betul. Jadi semua tentang Arnoldus ada. Punya membaca sampai 100 tahun saya nggak mampu terlalu banyak. Satu perpustakaan. Tapi wajahnya Arnold kenal kalau sudah semua. Kalau saya tunjukkan ini mulai 1 hari 1 malam juga nggak habis. Ini sepanggal dan nanti yang lain untuk tahun depan. Tunggu ulang tahun. Ya, gitu tunggu ulang tahun. Ini yang penting ini, yang ini ya. Saya senang yang ini loh. Ini saya senang sekali. Bayangkan 36 tahun masih utuh itu kita nggak ngerti. Dan di dunia ini yang betul utuh itu hanya Bapak Arnold dan
Bernadette Sodio yang ada di Perancis. Kemarin saya kunjungi ke sana, minta doa untuk kami semua. Itu Romo masihnya Gabriel Manek Gabriel Manek, kenapa? kan juga. Ya ada beneran. Saya sudah berkunjung ke sana, saya juga sudah sembahyang ke sana. Juga untuk katanya. Ya nanti masih proses untuk penggelaran kudus, karena ada tanda-tanda. Untuk penggelaran kudus itu kayak menggelarkan pahlawan gitu. Jadi harus nomor satu harus ada buku-buku yang menulis tentang dia. Semakin banyak bukunya, itu semakin cepat dia prosesnya, gitu loh. Lalu bukti-bukti kesembuhan, ya. Kalau ini yang menjadi saksi mata itu namanya Pamela. Kemarin saya undang ke sini, Romo Eko mengundang. Datang sini tuh. Eko, ke sini toh yang ngomong itu. Ya. Pamela Avenolva itu. Ya, Pamela itu saya rumahnya di Antipolo dekat saya bekerja. Saya bekerja di Antipolo hanya 1 kilo kan. Rumahnya penuh patung-patung Bapak Arno dan Bapak Yosef Bunda Maria itu. Nanti sejarahnya panjang itu, nanti nggak makan-makan kita. Ini pendek-pendek aja. Ya, itu aja. Atau satu lagi itu ada sana. Saya yakin lebih banyak makan loh. Sambil makan terbatas.